Oke, halo teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat untuk kita semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang politik lokal dan politik desa. Jadi kita akan yang pertama akan membahas apa itu politik lokal, definisi politik lokal, dan bagaimana praktik politik lokal yang ada di Indonesia. Serta yang kedua kita akan membahas tentang politik di desa. Nah, bahasan kita kali ini cukup menarik tentang salah satunya ini politik desa. Politik desa adalah kalau di Indonesia itu salah satu politik yang paling tua. Jadi politik yang ada di Indonesia itu sudah ada itu sebelum Indonesia merdeka atau bahkan sudah ada sejak zaman-zaman kerajaan. Jadi kalau ingin melihat salah satu politik yang paling tua itu adalah yang ada di tingkat desa-desa. Mungkin teman-teman ini ada yang rumahnya dari desa ya. Gimana waktu eh, terjadi sedang berlangsung pemilihan kepala desa itu tensi politiknya cukup tinggi gitu. Jadi kalau seperti yang dikatakan Pak Kris dulu dalam awal-awal waktu kita pertemuan pertama itu kan Pak Kris pernah bilang kalau di desa itu eh, ketika terjadi pemilihan kepala desa yang kalah itu apa calon yang kalah itu misalnya tahun ini atau incumbent, biasanya incumbent yang kalah itu akan membakar dokumen-dokumen yang ada di desa itu dulu ya, itu dulu zaman-zaman dulu lah, mungkin waktu-waktu itu masih orang tua kita lah. Jadi waktu itu kalau ada pemilihan kepala desa dan incumbent-nya kalah, itu pasti akan kebanyakan mereka tuh nggak akan terima gitu. Karena merasa bahwa kalau politik di desa itu yang jadi itu biasanya mereka-mereka punya keturunan sebagai didasarkan pada sumber-sumber kekuasaan, misalnya keturunan. Jadi yang jadi kepala desa itu biasanya dulu-dulunya juga mempunyai keturunan dari seorang penguasa, misal raja. Kalau yang di kalau yang dulu itu kalau di kecamatan itu atau namanya itu kadipaten ya. Jadi biasanya kepala desa itu masih memiliki keturunan seorang penguasa. Nah, politik di desa itu semakin kesini itu semakin ah, kontestasinya itu semakin besar, apalagi sejak adanya dana desa. Kita melihat desa-desa sekarang bagus-bagus ya, dananya tuh besar-besar gitu. Setahun bisa sampai 2 M gitu. Lah, itu kan jadi rebutan. Kalau setahun 2 M, sekarang tuh kalau kepala desa itu menjabat, misalnya dalam satu periode itu menjabat, kalau sekarang ya, kalau sekarang itu menjabat 6 tahun. Lah kalau dia setahun dikasih uang 2 M, berarti dalam 6 tahun dia mengelola uang sebesar 12 M. Bayangkan itu, seorang kepala desa yang biasanya kalau kepala desa itu kan kalau misal kayak bupati, camat, DPRD, DPD, gubernur, presiden itu kan minimal kan S1. Tapi kalau kepala desa itu eh, ya ada yang berpendidikan S1, tapi ada juga yang masih SMA atau bahkan masih ada SMP. Harus mengelola uang yang sebesar itu, sebesar kalau sekitar kalau di dana desa itu katakanlah setahun 2 M, dalam setahun itu harus mengelola uang sebesar 2 M. Nah, itu makanya sekarang itu
kontestasi yang di desa itu semakin uh, semakin besar gitu, kontestasi politik yang ada di desa itu. Sejak adanya alokasi dana desa itu. Oke, langsung kita masuk ke materi ya. Nah, politik Indonesia yang berubah. Ya, jadi sejak Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI akibat berbagai tekanan pada Mei 98, perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup drastis. Yang pertama, dari politik yang sangat otoriter ke politik yang demokratis. Kita tahu bahwa zaman Orde Baru itu politiknya sangat otoriter, jadi kebebasan itu sangat ditekan gitu. Kita nggak bisa mengekspresikan uh, kita nggak bisa mengekspresikan kebebasan kita gitu. Jadi kebebasan itu sangat ditekan gitu. Bahkan sampai orang-orang itu ya istilahnya takut ya untuk kepada penguasa saat itu gitu. Yang kedua adalah dari politik sentralis ke arah politik yang terdesentralisasi. Jadi dulu waktu Orde Baru sebelum tahun 98 ya, itu politik itu sangat sentralis. Jadi semua keputusan itu berada di Jakarta. Tidak terdesentralisasi. Jadi semua keputusan politik ada di Jakarta. Misalnya yang paling nyata itu adalah dulu pemilihan gubernur, pemilihan bupati atau wali kota, itu yang menentukan adalah Jakarta. Jadi daerah itu nggak tahu nggak siapa calon pemimpin mereka yang ada di daerah, jadi yaitu gubernur atau bupati. Jadi mereka itu masyarakat itu nggak tahu, mereka taunya ya udah mereka tuh itu gitu. Misalnya daerah Surabaya ini, ya udah yang milih bupati dan atau wali kotanya itu tetap dari Jakarta. Jadi masyarakat Surabaya itu nggak bisa menentukan politiknya. Nah, pada saat bersamaan itu sedang berlangsung proses globalisasi yang makin intensif. Antara lain ditandai oleh penetrasi pasar atau perdagangan bebas yang harus direspons secara cerdas. Jadi selain karena otoriter, ada tekanan dari luar, yaitu adanya penetrasi pasar gitu. Jadi penetrasi pasar itu mendorong atau mempengaruhi sebuah negara yang dulunya otoriter supaya menjadi negara yang demokratis, supaya mereka bisa masuk. Jadi pihak-pihak luar itu ketika itu sedang gencar-gencarnya yaitu pasar bebas. Jadi mereka bisa menjual produk-produk mereka supaya bisa masuk misalnya ke Indonesia lah. Misalnya kalau dulu kan Pak Harto misalnya waktu Orde Baru itu belum banyak kan produk-produk luar yang masuk ke Indonesia. Adanya pun itu pun juga produk-produk tertentu. Tapi kalau sekarang produk luar sangat membanjiri sekali. Kalau kita lihat misalnya kayak sekarang ya. Sekarang dulu waktu 98 orang pengen pesen barang misalnya dari Cina, itu kan pasti nggak bisa. Tapi kalau sekarang coba kalian cuma lihat berdiri di bukan berdiri, kalian cuma pegang HP terus pilih produk, terus nanti misalnya kayak toko-toko online deh, misalnya kayak Shopee gitu. Sampai anda ini pengen beli barang dari Cina, itu nggak perlu izin dari pemerintah pusat. Jadi cukup dari HP langsung kita bisa pesen barang dari Cina. Dan ya kita lihat lah sekarang ongkirnya kan cukup murah. Nah, jadi kayak gitu namanya itu adalah pasar bebas. Jadi
pasar itu semakin bebas karena orang orang-orang luar negeri itu pengen menjual produknya ke Indonesia. Nah, ini apa pergeseran politik lokal, di mana sebelum eh, sebelum tahun 98 itu pemerintah yang di Indonesia itu sangat otoriter atau sangat sentralisasi. Jadi semua keputusan itu sangat terpusat dan sistemnya itu otoriter lah. Ini adalah satu kesatuan di mana otoriter pasti sangat tersentralisasi. Sehingga pada tahun 98 itu terjadi pergolakan yang cukup besar, yaitu reformasi, atau kita kalau kita sering dengar itu namanya reformasi 98 ya, di mana dari pemerintah yang sangat otoriter ini menginginkan namanya transisi yang demokrasi. Jadi yang sangat otoriter ke transisi demokrasi, dari sistem yang sangat sentralisasi ke sistem yang sangat desentralisasi. Jadi sedikit tambahan ya. Kalau de, kalau awalannya itu de, berarti dia itu apa? De itu berarti membongkar gitu intinya. Desentralisasi, deglobalisasi, devolusi. Pasti intinya itu bukan terpusat tapi menyebar gitu. Kalau awalnya de. Kalau sentralisasi kan terpusat. Nah, setelah itu ada masa setelah 98 atau konsolidasi demokrasi, di mana sistem sekarang itu adalah terdesentralisasi. Jadi sistem pemerintahan itu konsolidasi demokrasi. Seperti sampai sekarang itu masih konsolidasi demokrasi. Nah, sebelum kita membahas politik lokal atau politik desa, pasti di sini kita akan membahas yang namanya itu desentralisasi, karena nggak akan ada yang namanya politik lokal atau politik yang ada di daerah kalau tidak ada yang namanya desentralisasi. Jadi kalau nggak akan ada yang namanya politik lokal kalau nggak ada desentralisasi. Jadi ada desentralisasi dulu, baru ada yang namanya politik lokal. Nah, apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah proses transfer kewenangan, yaitu kekuasaan hak untuk mengurus, mengelola, menyelenggarakan urusan secara resmi, sumber daya, yaitu alam, manusia, dan keuangan, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat atau pemerintah nasional kepada subnasional atau daerah, yaitu provinsi atau kabupaten kota. Jadi desentralisasi itu adalah kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Yang dimaksud dirinya sendiri adalah daerah. Jadi kalau dulu apa-apa itu terpusat. Misal kayak pengen bangun pengen memperbaiki jalan, itu harus laporan ke pusat dulu. Pengen membangun gedung perkantoran, itu harus ke pusat dulu. Tapi dengan adanya desentralisasi ini, daerah itu bebas untuk mengelola apa yang dimiliki, mulai dari sumber keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia itu bebas, mau diurus seluas-luasnya. Di mana pemerintah daerah itu harus dijalankan secara demokratis dengan membuka ruang lebar untuk partisipasi warga negara, yaitu pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, usul kebijakan, dan lain-lain. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, maka partisipasi masyarakat itu harus dibuka lebar dengan cara pemilu legislatif. Dulu pemilu legislatif itu juga merupakan semuanya itu dari pusat gitu loh. Jadi apa-apa yang di daerah itu semuanya itu pasti atas dasar dari pusat. Jadi daerah itu cuma melaksanakan. Jadi kontestasi politiknya itu bukan ada di daerah, tapi
kontestasi politiknya itu ada di pusat. Daerah itu cuma melaksanakan. Daerah itu cuma pelaksana gitu, pelaksana dari pusat. Tapi kalau sekarang beda. Daerah bisa mengambil keputusan sendiri. Makanya kalau dulu misal kayak kita pengen mengusulkan kebijakan tentang misalnya kebijakan tentang pembangunan pariwisata gitu. Dulu warga negara itu harus ke pusat dulu, baru itu bisa dijalankan oleh daerah. Tapi sekarang nggak perlu ke pusat, cukup di daerah bisa melakukan pembangunan pada sektor pariwisata. Jadi semuanya itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Ciri-ciri dari demokratisasi dan desentralisasi yang pertama adalah kebebasan mendirikan partai politik. Jumlah partai politik tidak lagi dibatasi secara ketat. Nah, ini ada kalau kita lihat dulu waktu awal-awal kemerdekaan itu jumlah partai politik itu lumayan banyak. Pada waktu Orde Lama atau zamannya Bung Karno, partai politik itu cukup banyak kan, cukup banyak. Terus setelah itu masuk ke Orde Baru atau zamannya Pak Soeharto. Jadi partai politik itu cuma 3, Golkar, PDIP sama P3. Itu pun menyebut Golkar itu bukan partai, tapi kumpulan golongan gitu. Jadi partai politik itu ya istilahnya cuma 2, yaitu PDI dan P3. Golkar itu memang kayak golongan gitu, golongan tertentu gitu. Nah, setelah 98 dari waktu Orde Baru, waktu pemilu berapa ya? 95 ya. Itu partai itu cuma 3, tapi ketika itu dapat dikatakan sebagai demokratisasi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah pemilihan umum yang free dan fair, luber, langsung, dan jurdil ini jujur dan adil yang disangkan secara periodik. Luber ini adalah langsung, terus langsung, umum, bebas, rahasia, atau dan jurdil yang jujur dan adil. Nah, ini sedikit cerita ya. Dulu waktu pemilu Orde Baru itu nggak menganut sistem luber dan jurdil ini. Ini saya dengar dari cerita dari orang-orang tua saya gitu. Dari orang-orang tua saya dulu. Dulu itu kalau pemilu pilihannya itu cuma 1, Golkar. Jadi ini gini ya, sebelum pemilu itu surat suara itu sudah dicoblosi dan dicoblosinya itu Golkar. Nah, apakah ini mengandung unsur dari luber dan jurdil ini? Yang pasti enggak kan. Luber aja langsung umum, bebas dan rahasia. Tapi ternyata sebelum para pemilih itu mencoblos atau menyodra, itu sudah dicoblosi sama petugas KPPS-nya gitu. Jadi ini tidak mengandung unsur luber dan jurdil. Yang ketiga adalah DPR dan DPRD, di mana lembaga perwakilan rakyat diperkuat peranannya. Nah, sebelum tahun 98, DPR dan DPRD itu perannya itu sangat lemah. Gitu. Lembaga tertinggi adalah MPR. Namun setelah ketika kemarin kita bicara tentang konstitusi, di dua pertemuan yang lalu, kalau lembaga tertinggi itu waktu Orde Baru itu adalah MPR. Namun setelah adanya reformasi sehingga terjadi amandemen, maka MPR bukan lembaga tertinggi lagi di
di Indonesia gitu. Sehingga waktu itu ada amandemen di mana DPR dan DPRD diperkuat peranannya. Yang keempat adalah pers bebas. Warga negara bisa mengakses informasi alternatif dan mengkritikkan pandangan politiknya. Dulu waktu Orde Baru pers ini sangat apa ya, dikontrol oleh para penguasa gitu. Kalau kita lihat dulu media massa itu kalau televisi ya cuma adanya TVRI gitu kan. Kalau radio ya RRI gitu. Kalau media apa? Media cek. Kalau ini bukan media bukan media sosial loh. Pers itu sangat bebas. Jadi pers itu boleh menulis apapun selama itu benar ya. Selama itu benar. Misalnya dulu itu kan ada yang sering dibredel kan. Kita sering mendengar kalau media itu sering dibredel karena mengolok-olok pemerintah pusat gitu. Yang sering itu adalah Kompas itu. Kompas itu pasti sering banget medianya itu dibredel karena sering mengkritik penguasa gitu. Jadi dia menjelek-jelekkan penguasa. Padahal apa yang dikatakan Kompas itu adalah kebenaran. Tapi karena sangat dikontrol waktu itu sangat dikontrol pada waktu itu sehingga itu dibredel gitu. Dibredel itu nggak boleh edar gitu. Terus lagi televisi juga sangat misalnya gini, kalau di televisi itu contoh yang paling nyata itu kalau di TVRI, kalau sekarang karena zaman kita udah beda ya. Kalau dulu yang ada di TVRI itu yang ditampilkan tuh yang bagus-bagus gitu. Misalnya presiden meresmikan gedung ini, presiden meresmikan bendungan ini, presiden meresmikan jalan ini gitu. Jadi yang ditampilkan itu yang baik-baik dari penguasa gitu. Nah, kalau sekarang kan bebas, misalnya tentang apa kalau yang sekarang kan penanganan COVID dari pemerintah itu sangat jelek gitu. Indonesia jadi kasusnya tertinggi di dunia, itu kan ditulis di media juga, tapi kan nggak apa-apa selama itu benar. Produk dari Reformasi 98 adalah adanya kebebasan pers, yaitu sudah tercantum di TAP MPR nomor berapa saya lupa. Jadi pers bebas ini salah satu produk dari reformasi. Yang kelima, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah dipilih secara langsung. Jadi kalau dulu pemilu presiden itu dipilih oleh kalau presiden ya dulu dipilih oleh utusan daerah dan utusan golongan. Sedangkan kepala daerah itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Namun sekarang semuanya itu dipilih secara langsung, one man one vote. Jadi istilahnya satu suara satu pilihan. Jadi suara kita itu menentukan pemilu presiden. Yang terakhir adalah kewenangan dan anggaran untuk pemerintah daerah diperbesar. Kalau dulu daerah itu cuma menerima. Jadi misalkan kayak gini. Jadi daerah itu tidak bisa menentukan dia itu dalam setahun ini pengen membangun apa, itu nggak bisa. Yang menentukan adalah pemerintah pusat. Misalnya daerah ini pengen membangun bendungan. Itu kalau dulu proyek bendungan itu pasti bukan dari pemerintah daerah, tapi dari pemerintah pusat pengen membendung kayak bendungan di Waduk Gajah Mungkur gitu. Nah, itu pasti saya yakin bukan inisiatif dari tapi itu adalah inisiatif dari pemerintah pusat. Nah, dengan adanya kewenangan
dan anggaran dan sumber daya yang lebih besar dan kebebasan politik di daerah-daerah, maka perbuatan bikin di setiap daerah menjadi ini terlihat dari kekhasan masyarakat daerah lebih dapat diekspresikan dan diaktualisasikan. Nah, karena daerah itu memiliki memiliki kekhasannya masing-masing. Jadi misalnya masyarakat Jawa dengan masyarakat Bali itu beda. Kalau masyarakat Bali kan lebih terkenal dengan pariwisatanya. Jadi kekhasan daerah itu bisa lebih muncul gitu. Kalau sekarang kan dianggap sebagai smart city gitu. Kalau di Surabaya dianggap smart city. Jadi potensi-potensi kekhasan daerah itu bisa diaktualisasikan. Yang kedua adalah permasalahan-permasalahan di setiap daerah dapat direspon secara langsung dan terbuka, serta lebih sedikit bercorak khas daerah masing-masing. Jadi ketika ada permasalahan yang ada di daerah, itu bisa diselesaikan di daerah, tidak perlu ke pusat gitu. Dapat direspon secara langsung, tidak perlu menghubungi pemerintah pusat. Jadi setiap itu masih kewenangannya pemerintah daerah, itu pemerintah daerah bisa langsung, misalnya kayak ada jalan berlubang gitu, itu nggak perlu lagi harus ke pemerintah pusat, bisa langsung dilakukan di daerah. Yang ketiga, keputusan politik tidak terlalu tergantung Jakarta. Jadi semua keputusan itu tidak terlalu tergantung pada di Jakarta. Jadi daerah bisa memutuskan apa yang ada dan apa yang dia butuhkan. Salah satunya itu yang kalau kita melihat sekarang itu keputusan yang banyak membuat inovasi itu adalah daerah Banyuwangi. Ya kita lihat kalau pemerintah daerah itu kan, kalau Banyuwangi itu kan sangat inovatif. Ketika daerah lain itu belum bisa bekerja sama dengan Gojek, pemerintah Banyuwangi itu sudah bisa gitu loh bekerja sama dengan Gojek untuk mengembangkan transportasi pariwisatanya. Jadi ya kita lihatlah Banyuwangi kan inovasinya cukup besar gitu. Misalnya kayak digitalisasi. Ya, jadi kalau di Banyuwangi itu ada program lahir procot langsung dapat akte gitu. Jadi langsung nggak perlu lagi dilakukan di laporan ke pemerintah pusat gitu. Jadi bisa langsung pakai aplikasinya pemerintah daerah. Akibatnya realitas politik di Indonesia itu sangat pluralistik atau sangat bervariasi, di mana setiap daerah itu ingin menonjolkan kekhasannya masing-masing. Politik desentralisasi. Desentralisasi bukan hal yang sebenarnya baru ya, dan bukan pula persoalan yang hanya dihadapi oleh atau yang terjadi di Indonesia. Debat desentralisasi ini masih terus berlangsung. Jadi gini, desentralisasi ini bukan konsep yang berasal dari Indonesia, tapi konsep yang berasal dari negara luar. Jadi ketika dulu Orde Baru itu kan sangat sentralisasi gitu, sehingga terjadilah reformasi gitu. Nah, pemerintah luar itu menawarkan yang namanya desentralisasi gitu. Jadi mereka gini, modelnya pemerintah luar itu gini. Mereka ketika itu kan ada krisis moneter. Nah, supaya lepas dari krisis moneter, mereka kan mau meminjami uang, mereka tuh meminjami uang dari IMF dan World Bank gitu. Mereka itu meminjami uang pemerintah Indonesia supaya mereka itu meminjami uang pemerintah Indonesia itu dipinjami uang
oleh negara luar, namun ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah mereka harus menerapkan desentralisasi di negaranya. Oke, kembali lagi. Jadi negara luar itu, IMF dan World Bank itu mau meminjami uang Indonesia supaya terlepas dari krisis moneter, namun dengan syarat harus menerapkan desentralisasi eh, di sistem pemerintahannya gitu. Jadi desentralisasi ini bukan produk asli dari bukan berasal dari Indonesia sendiri gitu. Di mana semua negara punya pemerintahan subnasional, entah dengan kewenangan atau kewenangan besar atau kecil. Jadi setiap negara itu punya kewenangan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, entah itu kewenangannya besar atau kewenangan itu kecil. Nah, persoalan utamanya adalah mengapa, bagaimana, dan sebesar apa, dan kapan sebaiknya transfer kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah subnasional itu dilakukan, siapa yang paling menentukan. Jadi, kalau dilihat dari sekarang, apakah desentralisasi itu sudah cocok untuk dilakukan di Indonesia? Pertanyaannya itu, karena ini konsep dari luar negeri ya, desentralisasi itu konsep dari luar negeri. Nah, apakah desentralisasi tersebut itu cocok gitu ditetapkan di Indonesia? Nah, desentralisasi ini adalah sebagai proses politik. Desentralisasi adalah proses politik dan terjadi karena paling tidak sebagian untuk alasan-alasan politik, baik normatif maupun teknis. Prosesnya bisa top down maupun bottom up gitu. Jadi desentralisasi ini juga merupakan proses-proses politik. Jadi seperti yang katakan tadi, ini adalah proses politik luar negeri gitu. Jadi konsep ini dari luar, proses politik ini konsep politik dari luar dipaksakan masuk ke Indonesia gitu. Dengan cara Krismon itu dengan cara meminjami uang, namun meminjami dana, bukan uang, dana, meminjami dana supaya terlepas dari Krismon, namun harus menerapkan desentralisasi. Desentralisasi tidak berlangsung dalam ruang yang vakum, di mana berakar pada perubahan kekuasaan yang akan disertai pola-pola resistensi. Lebih dinamis ketika mulai dengan negara lemah, sumber daya di luar kontrol, serta ada beragam konsep pengorganisasian. Jadi proses desentralisasi ini dilakukan oleh pemerintah luar itu dari negara-negara yang lemah gitu. Misalnya kayak Indonesia tahun 98 itu termasuk negara yang lemah kan. Jadi negaranya itu tidak bisa apa-apa, butuh utang, butuh dana, butuh bantuan, butuh apapun lah supaya negaranya itu bisa tetap jalan. Sehingga desentralisasi ini dipaksakan masuk di Indonesia. Lah, itu pun dana yang masuk dari luar itu tidak serta ditentukan, misalnya pengalokasiannya itu tidak ditentukan oleh pemerintah Indonesia sendiri, tapi yang menentukan itu adalah pemerintah luar. Saya ingat betul waktu itu kita sering lihat film Habibie dan Ainun, waktu Pak Habibie itu sedang gencar-gencarnya sedang semangat-semangatnya membuat sebuah pesawat. Nah, itu kan terjadi Krismon. Nah, segera terjadi Krismon, nah itu kan semua dananya itu kan, semua dana riset Habibie itu kan untuk membuat pesawat itu kan dari pemerintah pusat kan? Dari pemerintah pusat. Nah, waktu itu kayak ya udah, kamu buat segala apapun pesawat ini supaya jadi. Nah, nanti
pesawat ini menjadi salah satu identitas dari kita, identitas Indonesia. Dirgantara itu mampu membuat pesawat. Jadi nanti bisa menjadi salah satu identitas bahwa negara Indonesia itu mampu membuat pesawat. Nah, ketika Krismon neter, itu dana riset untuk pesawat itu di stop habis-habisan. Sebenarnya di stop habis-habisan itu karena memang nggak ada, karena nilai tukar rupiah turun drastis gitu. Nilai tukar rupiah turun drastis, mulai dari yang 1.000 menjadi 15.000. Jadi yang jadi dulu $1 itu 1.000 menjadi, karena ada Krismon jadi turun, jadi $1 itu menjadi 15.000. Jadi kan otomatis kan mereka kan nggak bisa meneruskan proyek pesawatnya. Nah, itu mereka itu dapat pemerintahnya dapat bantuan, namun bantuannya itu tidak boleh digunakan untuk pengembangan pesawat, harus digunakan untuk desentralisasi ini. Jadi itulah kenapa sumber daya negara dimulai ketika negara itu lemah. Nah, kita selanjutnya adalah bentuk-bentuk desentralisasi. Yang pertama adalah desentralisasi administratif, bertitik tolak pada asumsi dan kenyataan bahwa tidak mungkin membuat sebuah keputusan mengenai semua bagian wilayah negara dilakukan di pusat. Dengan pusat senantiasa kekurangan pengetahuan detail tentang kondisi dan kebutuhan lokal. Jadi desentralisasi administratif ini lokal disuruh mengatur keputusan untuk daerahnya, karena pusat itu tidak tahu menau kebutuhan di setiap daerah. Misalnya itu setiap daerah-daerah di Indonesia kan beda-beda. Misalnya kita membandingkan ada yang Bali, ada Papua, ada Aceh, ada Kalimantan. Itu kan mereka kan berbeda-beda lah. Kalau semua itu keputusan diambil di pusat, ya pusat nggak bisa melakukan keputusan untuk segitu banyak daerah. Makanya ada namanya desentralisasi administrasi. Yang kedua adalah desentralisasi politik. Demokrasi mengharuskan pemberian pilihan kepada warga negara tentang bagaimana sumber daya digunakan dan pelayanan diberikan dalam komunitasnya. Pemerintah lokal otonom meningkatkan kesempatan partisipasi dan akuntabilitas melalui pendalaman demokrasi dan peningkatan legitimasi demokrasi. Jadi desentralisasi politik ini lebih pada keputusan pemerintah memberi partisipasi pada masyarakatnya untuk meningkatkan legitimasi. Jadi gini seperti ini. Dulu pemilihan bupati atau gubernur itu dipilih oleh pusat. Jadi gubernur dan wali kota itu yang menentukan adalah pusat. Namun sekarang pemilihan gubernur dan bupati itu dilakukan secara langsung kan. Jadi dengan adanya hal tersebut itu dapat meningkatkan legitimasi yang ada di daerah. Jadi daerah itu lebih dekat gitu loh. Jadi misalnya kayak gini. Jadi dengan adanya pemilu itu program-programnya itu lebih jelas ketika pemilu, misalnya ketika pemilu dijalankan, misalnya ketika pemilu dijalankan di daerah gitu. Program-programnya itu pasti bercorak ke daerah tersebut gitu. Kalau dulu itu waktu Orde Baru itu kan nggak ada itu kan, nggak ada kampanye di waktu pilkada kan. Tapi kan kalau sekarang ada, misalnya calon-calon itu membuat sebuah kampanye yang lebih dekat dengan masyarakat tersebut gitu. Lebih dekat dengan kebutuhan apa yang terjadi di daerah tersebut. Misalnya kayak di Surabaya ini kan masyarakat urban kan.
berbeda dengan masyarakat yang di tempat saya, misalnya di Ponorogo itulah bukan masyarakat urban, tapi masyarakat yang benar-benar tinggal di sana dari dulu gitu, bukan masyarakat urban. Kalau di Surabaya kan masyarakat urban. Pasti kebutuhannya itu berbeda antara masyarakat urban dan masyarakat lokal, itu pasti berbeda. Makanya waktu ada kampanye atau pembuatan program itu, kepala daerah itu para pemilih itu cenderung memilih program-program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut gitu. Yang ketiga adalah desentralisasi ekonomi atau fiskal. Dapat memperbaiki alokasi sumber daya. Keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang terbaik haruslah merefleksikan kebutuhan, prioritas, dan keinginan warga lokal yang akan menggunakannya. Nah, ini kan lebih pada pengaturan di bidang ekonomi. Jadi misalnya kita bandingkan antara Surabaya dengan mana, daerah Kediri atau daerah Madiun, itu pasti beda keputusan ekonominya. Kalau di Surabaya nggak ada kan namanya dinas pertanian, karena di sana memang nggak ada lahan pertanian. Kalau di daerah Madiun, di daerah Ponorogo, di daerah Kediri, itu masih banyak lahan-lahan pertanian, sehingga kebijakan ekonominya itu harus merefleksikan kebutuhan. Jadi kalau di daerah sini pasti banyak tuh dana-dana untuk sektor-sektor pertanian, karena kebutuhannya memang daerah itu adalah sektor-sektor pertanian gitu. Kalau di Surabaya kan sektornya sektor jasa, jadi banyak kebijakannya itu yang sektor ekonomi itu berfokus pada jasa dan ekonomi, jasa dan industri gitu. Ini alasan mendorong terjadinya desentralisasi, di mana kenapa sih desentralisasi ini harus didorong? Yang pertama, kegagalan pemerintah pusat dalam merespon berbagai kebutuhan warga dan keanekaragaman regional. Jadi pemerintah pusat itu gagal merespon apa yang dibutuhkan oleh di setiap daerah. Jadi setiap misalnya A daerah butuh ini, daerah B butuh ini, C butuh ini, pemerintah pusat itu gagal merespon kegagalan perencanaan ekonomi tersentralisasi. Jadi dengan adanya ekonomi yang sangat sentralistis, itu rentan gagal gitu. Jadi karena semuanya itu terpusat gitu. Jadi daerah-daerah itu semakin tertinggal gitu kalau tersentralisasi, karena semua dana itu pasti akan ditarik ke sana, baru dikembalikan lagi ke daerah atau dibagi rata gitu. Dan masih banyak yang sehingga dengan itu makanya sebagai rata, misalnya kayak Papua gitu ya. Papua itu kan besar banget kan sumber daya alamnya, tapi kan dikeruk habis-habisan dan dibawa ke Jakarta, yang dikembalikan lagi ke Papua itu kan cuma sedikit. Yang ketiga adalah gelombang demokratisasi memunculkan tuntutan komunitas lokal untuk mengontrol sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi gelombang demokratisasi tidak dalam gitu. Jadi tidak hanya dari luar negeri yang mengontrol demokrasi, tapi di tingkat lokal itu juga muncul demokrasi-demokrasi itu. Misalnya dulu itu waktu 98 ya. Waktu 98 itu ada tesis yang mengatakan bahwa Surabaya ini ketika terjadi reformasi akan menjadi daerah yang paling terdampak gitu, paling rusuh, pokoknya gegernya itu nggak karu-karuan gitulah, paling besar gitu. Itu terjadi indikatornya itu yang pertama pertempuran 10 November.
pertempuran 10 November itu kan terjadi di Surabaya. Terus yang kedua itu eh, kematian Marsina, buruh yang dibunuh oleh TNI itu kan terjadi lagi di Surabaya gitu. Tapi ternyata di Surabaya itu eh, malah adem-adem ayem gitu. Malah yang paling aman itu waktu terjadi reformasi itu di Surabaya, kayak kayak tenang, nggak ada apa-apa itu. Malah yang di Pasuruan itu sampai membakar. Di Surabaya kan nggak ada kan yang sampai membakar penjara, tapi kalau yang di Malang, di mana, Probolinggo itu eh, sampai membakar mall. Nah, itu kenapa? Karena ini tadi gelombang demokrasi memunculkan dari komunitas tingkat lokal gitu. Jadi di tingkat lokal itu ada komunitasnya gitu. Jadi ada komunitas lokal yang menginginkan adanya desentralisasi gitu. Yang keempat adalah urbanisasi atau pertumbuhan kota yang besar dan kompleks, memerlukan sistem penyelenggaraan pemerintah kota yang lebih responsif. Jadi kalau dengan adanya desentralisasi ini lebih responsif gitu loh, lebih cepat gitu penanganannya. Yang keempat adalah masalah atau kesulitan anggaran pada pemerintah pusat menyebabkan desentralisasi tanggung jawab dilihat sebagai solusi itu. Jadi kalau dulu semua dana itu dari pemerintah pusat gitu. Kalau sekarang kan pemerintah itu mengelola dananya sendiri, jadi mereka harus berpikir secara swasta gitu. Kalau dulu kan mereka cuma ya udah mereka itu ya udah apa dana untuk mengelola daerahnya itu berasal dari pusat. Mereka tuh nggak mikir gitu, dapatnya ini dari mana. Yang penting pemerintah mengalokasikan, ya udah nanti saya jalankan. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu mereka harus mikir, kepala daerah itu harus mikir. Pokoknya harus dapat dana segini supaya daerah ini dapat berjalan gitu. Jadi pemerintah pusat tuh nggak ngurusi lagi mau dananya itu dapat dari mana. Gitu. Dan yang didapat dari pokoknya APBD-nya itu terserah dapat dari mana, dari sektor pariwisata, dari sektor jasa, dari sektor industri. Yang penting kamu bisa menghidupi diri kamu sendiri. Istilahnya pemerintah pusat tuh kayak ya udah kamu tuh apa cari uang sendiri, gunakan sendiri gitu. Nah, supaya program-program itu bisa jalan. Kalau kamu bergantung pada pusat terus, kami itu juga nggak punya uang gitu. Nah, yang terakhir adalah tekanan negara atau lembaga donor untuk melakukan desentralisasi sebagai cara untuk memperbaiki pelayanan di pinggiran untuk menghindari gangguan pusat itu. Jadi dengan adanya desentralisasi ini, kalau dulu ketika negara itu pengen masuk gitu, misalnya negara itu pengen mendirikan pabrik gitu di mana, Surabaya gitu. Nah itu perlu izin dari pusat. Tapi kalau sekarang nggak perlu izin dari pusat, cukup dari pemerintah daerah itu sendiri. Makanya ketika ada desentralisasi, mereka itu akan lebih mudah gitu untuk mendirikan pabrik-pabrik atau usaha yang ada di daerah. Gitu. Kenapa kok desentralisasi itu politik desentralisasi terjadi? Ini demi mendung kekecewaan regional atau demi memuaskan kepentingan etnik regional dalam situasi pasca konflik. Nah, ini biasanya terjadi di Aceh itu. Di Aceh itu kan dari dulu kan pengen Aceh itu kan pengen membentuk negara sendiri gitu. Karena Aceh itu merasa kecewa pada pemerintah pusat.
karena di sana kan salah satu gas alam terbesar di dunia kan. Namun pada kenyataannya di sana itu selalu di sana itu selalu tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka miliki gitu. Jadi misalnya kan kalau semakin kaya daerah tersebut seharusnya kan pendapatan mereka itu semakin banyak, namun ini malah sebaliknya, mereka malah tidak dapat apa-apa dari pemerintah pusat. Makanya kekecewaan dan mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia, sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat memberikan hak-hak istimewa kepada daerah Aceh gitu. Jadi Aceh itu diberi otonomi seluas-luasnya gitu. Dalam hal pemilu pun Aceh juga paling beda sendiri kan, dimana kalau kita pemilu itu kan semua partai kan ada, semua partai kan dari pusat kan, tapi kalau di Aceh ada partai lokal Aceh itu, jadi pokoknya ada tiga partai lokal Aceh itu. Nah itu kan salah satu bentuk kenapa kok desentralisasi terjadi, yaitu karena dulu Aceh pengen merdeka. Supaya ini tidak merdeka, mereka diberi otonomi seluas-luasnya. Mereka terserah mau mengelola daerahnya seperti apa, yang penting punya tanggung jawab terhadap pusat. Nah, yang kedua adalah untuk memperoleh dukungan politik di tingkat lokal atau untuk menyeimbangkan kekuatan subnasional yang lain. Jadi dengan adanya desentralisasi, kekuatan politik itu dapat dukungan dari politik lokal atau untuk menyeimbangkan kekuatan subnasional lain. Untuk memenuhi agenda neoliberal demi mengurangi peran negara, mobilitas sumber daya lokal, dan mengurangi beban biaya pelayanan pada anggaran pusat. Seperti yang katakan tadi, pokoknya desentralisasi ini supaya lebih meringankan pemerintah pusat gitu. Dimana dengan mereka daerah itu bisa memobilisasi sumber daya lokal dan mengurangi beban biaya pada anggaran pusat. Yang keempat adalah cara merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti di Cina melalui otonomi manajemen atas perusahaan lokal dan mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Nah, ini yang menarik ini. Di tahun mungkin 30 tahun lalu lah. 30 tahun lalu atau sekitar 40 tahun lalu, Cina itu kan bukan negara yang sangat diperhitungkan kan. Cina itu negara yang apa ya? Ya istilahnya masih negara dunia ketiga. Namun di tahun-tahun era 2005-2007 ekonomi Cina itu mulai bangkit kan. Nah itu jadi karena apa? Karena di Cina itu menerapkan desentralisasi. Jadi pembangunan ekonominya itu dimulai dari daerah-daerah gitu. Mereka membangun jalan, mereka membangun rel kereta, mereka membangun bandara, mereka membangun tempat pariwisata supaya ekonomi itu tumbuh dari daerah-daerah. Jadi daerah itu diberi fasilitas oleh pemerintah pusat berupa infrastruktur supaya kegiatan ekonominya mereka itu semakin meningkat gitu, semakin terjadi, semakin besar gitu. Misalnya produk-produk kerajinan dari daerah-daerah pinggiran itu bisa dapat dikirim ke misalnya ke kota-kota besar, misalnya kayak daerah saya. Kalau saya kan dari Ponorogo kan. Salah satu gagasan dari Ponorogo adalah reok itu kan. Nah di sini kan banyak pengrajin reok lah. Kalau tidak ada akses jalan menuju Ponorogo atau jalannya itu sulit, ya gimana orang-orang para pengrajin reok itu mampu mengirimkan kerajinan tangannya itu sampai ke Surabaya atau sampai ke bahkan ke luar negeri kalau tidak
dapat tidak difasilitasi oleh pemerintah dengan infrastruktur. Makanya dengan adanya itu kan ekonomi yang ada di tingkat lokal itu kan bisa tumbuh dan bisa menjadi pusat ekonomi baru. Nah, yang terakhir adalah memenuhi persyaratan internasional dari agen-agen donor atau badan-badan supranasional seperti PBB dan lain sebagainya. Seperti yang katakan tadi, badan-badan donor ini mendorong negara dunia ketiga atau negara periperi itu menerapkan demokrasi, menerapkan desentralisasi. Nah, mengapa desentralisasi ini mengapa desentralisasi atau pembelakuan otonomi daerah yang dipraktikkan di Indonesia sejak reformasi sering dikaitkan dengan hal negatif? Yang pertama adalah sumbernya praktik korupsi. Nah, kita lihatlah banyak anggota DPR atau kepala daerah yang masuk penjara akibat kasus korupsi. Jadi desentralisasi ini belum tentu juga baik untuk daerah. Misalnya waktu Pak Jokowi periode Pak Jokowi yang pertama itu kan banyak banget kan kasus korupsi yang di daerah. Itu karena ongkos politik yang di daerah itu cukup besar sehingga mereka melakukan korupsi. Tidak ada waktu itu tidak ada hari tanpa sepertinya penangkapan kepala daerah. Tiap hari isinya penangkapan kepala daerah. Yang terakhir ini kan kalau belum adanya kasus baru ya. Ini kan video ini saya buat setelah pokoknya ini yang terakhir itu kalau nggak salah itu kasus Bupati Probolinggo. Sebentar saya lihat dulu. Bupati mana itu yang diangkat bersama istrinya itu? KPK. Nah, dari Bupati Probolinggo tangkap. Itu kan salah satu kenapa kok desentralisasi itu termasuk dikaitkan dengan hal negatif. Yang terakhir ini kan penangkapan Bupati Probolinggo itu. Yang kedua adalah penyelenggaraan pemilu kada tidak membuat orang makin percaya pada demokrasi, tidak menghasilkan pemimpin yang terpercaya atau gamblang, sehingga menemukan praktik uang. Nah, kalau dulu praktik-praktik uang itu kan dari pemerintah pusat kan, karena pemilunya itu adalah pemilu dari pusat. Tapi kalau sekarang kan dari pemerintah pusat, pemilu presiden, pemilu gubernur, sampai pemilu bupati atau wali kota sampai pilkada itu pasti ada money politik. Kalau dulu money politik adanya cuma di pemilu nasional atau pemilihan presiden. Jadi kalau sekarang sampai pemilihan kepala desa itu ada money politiknya. Nah, yang ketiga adalah banyak peraturan daerah yang seharusnya responsif terhadap kebutuhan lokal dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi atau berpotensi melanggar HAM atau membebani dan lain-lain. Misalnya yang paling nyata itu adalah di daerah, misalnya di Aceh itu kan. Di Aceh itu dulu itu ada peraturan bahwa perempuan itu tidak boleh naik motor miring. Tidak boleh naik motor atau kalau bahasa Jawanya itu begagah. Enggak tahu bahasanya apa, saya juga kurang tahu. Dulu itu di Aceh ada peraturan bahwa kalau perempuan itu tidak boleh dibonceng megagah. Padahal menurut para ahli atau akademisi atau dari keselamatan berkendara, digonceng dengan menggagah itu keselamatannya lebih tinggi daripada digonceng miring. Jadi Aceh itu hanya boleh
digonceng itu perempuan itu miring, tapi menganggap gak boleh. Tapi makanya dulu itu sempat menjadi pertentangan kayak gitu. Atau misalnya itu undang-undang tentang minuman keras gitu. Nah, kalau di misalnya kayak di Bali gitu ya, minuman keras itu kan sesuatu yang dibutuhkan kan untuk apa? Untuk sektor-sektor pariwisata. Jadi di Bali itu minuman keras itu adalah sesuatu yang legal, tapi kan menurut apa undang-undang itu kan nggak boleh minuman keras di dilegalkan itu. Makanya kemarin itu ada sempat wacana tentang melegalkan minuman keras di Bali. Tapi kan akhirnya kan juga itu menurut sebenarnya itu tuh meningkatkan pariwisata kan, minuman keras itu. Kalau di tempat-tempat pariwisata kan itu kan menyerap APBD yang cukup. Tapi kan menurut dulu itu pemerintah pusat membuat aturan untuk memperbolehkan, tapi ternyata juga nggak boleh karena itu membahayakan gitu. Yang keempat adalah menguatkan semangat kedaerahan, kesukuan dan lain-lain. Tuntutan sehingga terjadi tuntutan pemerintahan daerah atau rekrutmen untuk konflik. Jadi dengan adanya desentralisasi itu semangat kedaerahan itu semakin kuat, sehingga konflik-konflik itu semakin besar konflik di daerah. Dan yang terjadi lagi adalah tingkat kemiskinan masih tinggi, di mana penurunannya itu lambat. Jadi kalau kita lihat data dari BPS, tingkat kemiskinan di daerah itu masih cukup tinggi dan penurunannya juga lambat. Nah, ini adalah urusan pemerintah pusat. Yang pertama, ini 6 urusan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah politik luar negeri, yang kedua adalah pertahanan, yang ketiga adalah keamanan, yang keempat adalah justisi, yang kelima adalah moneter dan fiskal atau nasional, dan yang kelima adalah urusan agama. 6 ini tidak disentralisasikan oleh pemerintah pusat. Semua ini dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, dan agama. Itu menjadi urusan pemerintah. Di luar ini boleh menjadi urusan pemerintah daerah, boleh menjadi kewenangannya daerah. Selain 6 ini. Nah, sekarang kita masuk ada politik lokal. Politik lokal dipahami sebagai studi tentang tatanan, proses, struktur, dan kultur politik, interaksi antar aktor atau kesepakatan dan konflik kepentingan dalam konteks lokal dengan memperhatikan kultur lokalitas tertentu. Jadi politik lokal itu adalah kontestasi yang berada di tingkat lokal. Jadi kalau tadi kan dulu kontestasi politik itu kan terjadi di Jakarta kan, di pusat gitu. Tapi kalau sekarang dengan politik lokal itu adalah kontestasi yang terjadi di tingkat lokal, di mana kajian politik nasional itu perlu mengapresiasi fenomena politik lokal. Jadi kalau dulu kayak kebalik gitu. Jadi konflik nasional itu menentukan apa yang di daerah. Tapi kalau sekarang kontestasi politik lokal itu adalah menentukan politik yang ada di nasional gitu. Misalnya kayak di misalnya pemilihan gubernur di Jawa gitu kan. Itu kan menentukan kontestasi politik yang ada di tingkat nasional. Jadi coba dilihat ya kan Jawa itu kan terdiri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, DKI, Banten, dan Jawa Barat kan. Itu kalau misalnya salah satu partai menang di situ, itu kemungkinan besarnya itu pemilihan presidennya juga
Kemudian untuk tingkat nasional juga sama gitu. Apabila dicermati, politik nasional adalah akumulasi dari politik lokal. Seperti yang katakan tadi, misalnya kita ambil Jawa gitu ya, di mana ketika yang menang partai A gitu, di Jawa itu yang menang partai A, kemungkinan besar waktu pemilihan nasional yang menang adalah partai A. Seperti itu. Agenda perubahan politik lokal. Jadi perubahan politik lokal itu ditandai dengan transisi pemerintah otoriter menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Perubahan dari segi ekonomi dan segi politis. Proses desentralisasi di Indonesia sama dengan proses demokrasi dan kebangkitan masyarakat sipil. Ini disebutkan dalam bukunya Althoff tahun 2003, Aspinall dan Ferry 2003, dan Chicago Usman tahun 2002. Jadi kalau dulu waktu Orde Baru itu adalah yang paling berkuasa itu adalah TNI atau militer gitu. Kan kalau kan ada dua kan penguasa itu, penguasa dari sipil atau dari militer. Nah, dengan adanya perubahan desentralisasi ini itu lebih menguatkan masyarakat sipil gitu. Ya, kita lihat sekarang banyak kan kepala-kepala daerah atau presiden dari yang dari masyarakat sipil gitu. Desentralisasi sebagai penguatan kembali lapangan-lapangan kekuatan yang ada. Jadi kalau dulu yang paling berkuasa itu kan adalah presiden, atau kalau di lembaga itu kan MPR. Namun sekarang kekuasaan tertinggi itu bukan di tangan MPR, bukan juga di tangan presiden, tapi di banyak tempat. Di banyak tempat itu misalnya banyak lembaga gitu, misalnya di DPR, di presiden, di MA, di MK itu kan juga banyak kekuasaan gitu. Nah, dalam BDR hadis terdapat 4 aktor dalam politik lokal. Yang pertama adalah elit pemerintahan. Elit pemerintahan ini adalah para birokrat atau orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Misalnya bupati, wali kota, kepala dinas, gitu, gubernur, presiden, ya itulah. Mereka merupakan elit-elit di tingkat lokal, atau kepala desa, gitu. Itu juga salah satu elit di tingkat lokal. Yang kedua adalah elit ekonomi. Elit ekonomi ini adalah para pengusaha di tingkat lokal. Mereka sekarang kan banyak kan para pengusaha-pengusaha yang terjun ke dunia politik, seperti yang terjadi di daerah saya waktu pemilihan tahun 2015 itu. Bupatinya itu berasal dari orang dari elit ekonomi. Jadi dia seorang pengusaha, terus dia masuk terus dia menjadi mencalonkan diri dan menjadi bupati di tahun 2015, dan akhirnya dia menang. Yang ketiga adalah elit agama. Elit agama ini adalah para pemuka agama. Jadi mereka merupakan salah satu penentu yang ada menentukan atau ikut dalam kontestasi di tingkat lokal. Ya, kita lihat misalnya kayak di Jawa Timur ini ya, waktu pemilihan gubernur ini kan salah satu yang paling berperan itu kan adalah kepala yang memiliki pondok. Misalnya kayak di Jawa Timur ini kan waktu pemilihan gubernur ini kan terbelah dua kan elit agamanya. Yang NU kan terbelah dua, ada yang dari poros Kediri dan poros Tebu Ireng gitu. Nah, ini kan menentukan kontestasi elit di tingkat Jawa Timur gitu. Poros Tebu Ireng itu identik dengan Khofifah, dan poros Lirboyo Kediri itu identik dengan Gus Ipul. Yang keempat adalah elit masyarakat atau tokoh adat. Tapi kalau untuk di Jawa ini kelihatannya nggak terlalu terlihat ya. Tapi kalau di
misalnya di Papua, di Makassar, di Sorong kayak gitu. Tokoh-tokoh masyarakat ini terlihat mereka menentukan kontestasi, sehingga juga ikut dalam kontestasi di tingkat lokal. Nah, ini bentuk-bentuk kekuasaan, bentuk-bentuk kekuasaan politik yang ada di tingkat lokal. Yang pertama adalah Yang pertama adalah kekuasaan yang terlihat adalah. Yang pertama adalah kekuasaan yang terlibat, yaitu merupakan wujud kontestasi yang terlihat di ruang-ruang publik atau lembaga pembuat kebijakan, yaitu adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, partai politik, ataupun organisasi massa lain adalah contoh bentuk kekuasaan yang terlihat. Lembaga tersebut merupakan tempat memproduksi berbagai macam kebijakan. Sebagai bentuk pembuat kebijakan, di sana terdapat aktor-aktor pembuat kebijakan beserta kepentingan-kepentingannya. Lembaga, aktor, dan kepentingan merupakan unit-unit penyusun pembentuk kekuasaan yang terlihat. Di samping itu, kekuasaan yang tidak terlihat ini merupakan representasi kekuasaan yang terlihat dalam bentuk kontestasi antar aktor kekuasaan baik di daerah maupun di pusat. Daerah menjadi ajang kontestasi atau ruang pertarungan kekuasaan, terlebih ketika desentralisasi kekuasaan dihembuskan. Terbukti saat daerah menggelar pesta demokrasi, di saat musim pemilihan kepala daerah tiba, maka gegap gempita politik di Indonesia menjadi fenomena yang menarik untuk diperlihatkan. Yang kedua adalah kekuasaan yang tersembunyi. Kekuasaan yang tersembunyi ini adalah cerminan dari kekuasaan yang terlihat. Daerah juga menjadi representasi atau kekuasaan yang tersembunyi. Demokrasi di daerah, meski dilakukan secara langsung, seringkali menunjukkan kekuasaan tersembunyi. Kekuasaan tersembunyi bagi Gevana merupakan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ini muncul dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan atau privilege dari kepentingan-kepentingan. Untuk mempertahankan kepentingan, maka diciptakanlah halang-halangan dan gangguan untuk bisa mendukung partisipasi kritis masyarakat. Misalnya yang terjadi dalam sengketa pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, di mana waktu itu Akhil Mukhtar menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali menjatuhkan kembali melanjutkan sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Nonaktif Akhil Mukhtar. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Jendri M. Gafar mengatakan bahwa pemeriksaan akan meminta keterangan dari dua panel, hakim dan panitera persidangan. Namun persidangan tersebut ditutup, tidak diliput oleh media massa. Padahal seharusnya sidang-sidang di MK itu adalah terbuka untuk umum, gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupi, gitu. Yang ketiga adalah kekuasaan yang tidak terlihat. Yang ketiga ini merupakan adalah kekandaan dari kekuasaan yang tersembunyi. Hanya saja kedua kekuasaan ini memiliki sisi perbedaan di bawah pengaruh dan power, di mana kesadaran masyarakat atau rakyat masih mungkin muncul untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, semisal melalui investigasi di luar struktur kekuasaan, namun di dalam kendali sipil atau power. Masyarakat sama sekali kehilangan kesadaran karena terbius oleh nilai-nilai ideologi penguasa. Dengan ini, melalui ideologi penguasa bisa mengelabui dan menghegoni kesadaran masyarakat sehingga terbuai dengan kendala tanpa disadari. Misalnya ini terjadi dalam Pilkada Makassar, Pilkada Kota Makassar atau Pilkada Kabupaten Makassar. Pilkada Kota Makassar, di mana terdapat kekuasaan yang tidak terlihat untuk memenangkan pilkada atau lebih kuasa. Jadi waktu itu di Makassar itu terdapat kontestasi yang
bukan kontestasi ya, terhadap kekuasaan yang tidak terlihat supaya memenangkan bumbung kosong, dan itu baru terjadi pertama kali mungkin di dunia ya, bumbung kosong menang. Itu kan di Makassar itu kan calonnya kan calon tunggal, tapi yang menang itu bukan calon tunggal, tapi yang menang adalah bumbung kosong. Itu ditulis oleh teman saya ya, waktu kita menempuh S2, dia melihat kenapa kok bumbung kosong ini menang. Oh, ternyata karena terdapat kekuasaan yang tidak terlihat untuk mempengaruhi opini supaya memilih bumbung kosong. Nah, ruang-ruang politik, ruang-ruang kekuasaan di politik lokal. Yang pertama adalah ruang tertutup. Yang pertama ruang tertutup atau disebut dengan keberadaan status step atau negara siluman. Atau negara ruang tertutup itu lebih pada negara siluman, di mana berasal dari sekelompok kekuatan yang tidak kasat mata, yaitu kekuasaan yang tersembunyi dan dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan daerah. Status step menurut Syarif Hidayat adalah mengutip lahir apabila terjadi pelapukan institusi formal pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Institusi formal ini berdaya menghadapi otoritas informal sehingga penyerangan pemerintah dikendalikan oleh otoritas informal. Jadi ruang tertutup ini tidak bisa dimasuki oleh masyarakat biasa. Yang kedua adalah ruang yang diperkenalkan. Ruang diperkenalkan ini merupakan lanjutan dari ruang tertutup. Jadi ketika ruang itu ditutup, maka ruang itu diciptakan, gitu. Bukan diciptakan, diperkenalkan. Maksudnya diperkenalkan ini adalah daerah itu merepresentasikan ruang kekuasaan yang diperkenalkan. Ruang yang diperkenalkan merupakan ruang yang diatur sedemikian rupa sebagai tempat untuk berpartisipasi masyarakat. Dalam konteks daerah, ruang yang diperkenalkan berarti ruang yang diatur sebagai ruang partisipasi masyarakat daerah dalam proses politik daerah. Hal ini berangkat dari tuntutan masyarakat ketika hendak mengonsultasi atau mengeluarkan persoalan kepada pemerintah, atau biasanya pemerintah memperkenalkan masyarakat untuk hadir dalam sebuah ruang pembuatan kebijakan, namun sebagai ruang kekuasaan. In space ini tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional dan global. Jadi ketika ruang tadi tertutup, maka kelanjutannya dari ruangnya itu yang diperkenalkan. Untuk tertutup itu kan nggak bisa kan, tapi kalau diperkenankan ini pemerintah itu membuka supaya mereka itu bisa berpartisipasi. Sedangkan yang ruang yang terakhir adalah ruang yang diciptakan. Itu merupakan ruang yang masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan namun mempunyai pengaruh. Jadi misalnya ruang ini tuh diciptakan oleh mereka-mereka yang tidak memiliki akses, atau mereka-mereka yang tidak mempunyai kekuasaan di tingkat pemerintahan. Misalnya kayak kalau di Jawa Timur itu ada NU, ada kalau Muhammadiyah itu kalau di Jogja itu ada Muhammadiyah. Itu kan ruang-ruang yang mereka ciptakan sendiri gitu untuk memengaruhi kekuasaan yang ada di tingkat lokal. Nah, kita sekarang masuk pada politik di desa. Desa secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang sangat kuat dengan jumlah sekitar 74.957 dan sekitar 8.490 kelurahan, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sebagian besar hidup di desa. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah hidupnya di desa. Itu menjadi kekuatan politik yang sangat besar. Misalnya dari 774.957 ini masyarakat desa memilih satu partai saja, itu sudah menang. Partai tersebut sudah menang di tingkat nasional. Saya yakin kalian juga ada yang berasal dari desa, atau gimana? Atau kalian semuanya itu berasal dari kota semua? Saya yakin ada yang berasal dari desa, ada yang berasal dari desa.
Saya sendiri juga berasal dari desa ya, tepatnya di salah satu desa di Ponorogo. Dengan demikian, posisi pemerintah desa pun memiliki arti strategis karena posisinya paling dekat dengan masyarakat. Jadi, pemerintahan yang paling dekat di Indonesia itu adalah pemerintahan desa. Jadi, mereka itu adalah yang merepresentasikan kepentingan yang paling dekat dengan pemerintah desa, dengan masyarakat gitu. Kalau kita misalnya misalnya kayak rumah saya kan di Rogo gitu, saya pengen bicara pada gubernur itu kan ya, jauh kan, tapi yang paling dekat adalah dengan pemerintah desa. Desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama kali ada sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran, dan negara-negara modern sebagaimana yang dikenal seperti saat ini. Jadi desa itu sudah ada sejak Indonesia ini sebelum merdeka, sebelum banyak kerajaan itu desa itu sudah ada. Jadi kontestasi politik yang paling pertama kali ya terjadi di desa. Sebelum ada Indonesia itu politik itu sudah terjadi di tingkat-tingkat desa. Makanya walaupun Orde Baru itu pemilihan gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat, pemilihan wali kota, bupati dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah desa itu sejak dari zaman dulu sudah mengadakan pemilihan kepala desa. Yang di Jawa loh ya, saya bicara yang di Jawa. Kayak di daerah saya itu dari dulu itu juga pemilihan kepala desa itu selalu dilakukan, dan konsepnya itu sama kayak pemerintahan nasional. Kalau pemerintahan nasional kan one man one vote, di kepala daerah kan juga one man one vote. Pemilu di tingkat bupati atau wali di tingkat kota kan juga one man one vote. Itu kan terjadi tahun 2007-an, mulai tahun 2007 kan kalau di daerah itu. Kalau di tingkat nasional kan 2004 pemilu pertama kali one man one vote. Tapi di tingkat desa itu sudah terjadi sebelum itu. Bahkan sebelum Indonesia itu ada, konsep one man one vote itu sudah ada di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui oleh kehormatan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bagaimana sih negara memposisikan desa? Negara memposisikan desa secara mendua, itu terjadi dualisme, di mana di satu sisi menganggap desa sebagai bentuk otonomi asli yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tapi di sisi lain diperlakukan sebagai bagian atau struktur terbawah penyelenggaraan pemerintah di bawah kabupaten, bagian dari kebijakan desentralisasi. Jadi pemerintah itu mengakui pemerintahan desa, namun dia dijadikan bagian dari kebijakan yang paling bawah, itu di bawah kebijakan dari pemerintah kabupaten atau pemerintahan gubernur, seperti itu. Nah, ini adalah slide yang terakhir ya. Politik desa itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama dari Gus Najani dan Puji Astuti di tahun 2012. Desa memilih pemimpinnya di mana ini desa ya, ini agak salah ketik. Desa memilih pemimpinnya di mana kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat. Seperti yang katakan tadi, desa itu sudah mengandung konsep one man one vote dari sebelum pemilu nasional atau pemilu daerah atau pemilu
pemilu bupati atau wali kota. Jadi konsep desa itu one man vote itu sudah ada sebelum kebijakan dari sebelum one man vote untuk daerah tingkat daerah gubernur wali kota itu ada gitu. Desa bisa mengambil keputusan atas nama sendiri dalam bentuk peraturan desa. Nah, ada nih peraturan desa gitu. Misalnya sebenarnya kalau di desa itu misalnya kayak gini, salah satu contoh peraturan desa yang ada di desa saya ya. Kalau sekarang itu kan dulu itu di tahun berapa 2 tahun lalu itu kan hujan itu sangat jarang kan. Di waktu kemarau itu kan kemaraunya kan panjang gitu. Kemaraunya itu kan panjang banget, panjang sekali gitu ya. Nah, pemerintah desa itu membuat peraturan supaya tidak terjadi kekeringan air. Maka di musim kemarau petani itu dilarang untuk menanam padi karena padi itu membutuhkan air banyak gitu. Nah, pemerintah desa itu membutuhkan melarang petani untuk menanam padi dan tapi memperbolehkan untuk menanam tanaman palawija, atau kalau palawija itu kan jagung, kedelai, kacang kayak gitu kan. Nah, itu salah satu peraturan desa yang disepakati oleh antara pemerintah dan masyarakat desa. Tapi itu juga tidak terjadi di desa saya saja, tapi di desa tetangga itu juga terjadi yang seperti itu untuk mencegah kekeringan tadi. Jadi kebijakan yang kayak gitu kan lebih mudah gitu, dan itu dipatuhi oleh 4 desa itu. Jadi desa saya kan bersebelahan dengan 4 desa kan. Kebijakan tersebut dipatuhi semua, nggak ada petani waktu musim kemarau itu yang menanam padi. Jadi kebijakannya itu sangat dipengaruhi karena di desa itu sanksi sosialnya kan cukup tinggi juga ya. Sanksi sosialnya kan juga cukup tinggi gitu. Jadi kalau nggak ikut sama temannya itu nanti bisa dikucilkan gitu, kalau pemerintahan desa itu. Otonomi desa juga bisa terlihat dari hak pemerintah desa menyusun dalam melaksanakan anggaran sendiri yang disebut dengan APBDes. Jadi ketika pemerintahan desa membuat APBDes, atau kalau di tingkat nasional kan APBN, di tingkat gubernur kan, di tingkat provinsi kan APBD, di tingkat kota kan juga APBD, tapi kalau di tingkat itu APBDes itu dirumuskan secara bersama-sama gitu. Misalnya tahun ini pengen bangun apa gitu. Misalnya tahun ini pengen membangun sumur gitu. Nah, itu direncanakan sama-sama gitu. Yang keempat adalah desa memiliki organ pemerintahan yang otonom. Nah, desa itu juga sama sih kayak pemerintahan daerah atau pemerintahan gubernur. Jadi dia itu ada kepala desa, ada sekretaris desa. Yang nggak ada di desa itu adalah yudikatif, atau kalau di dinas politik kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif lah. Kalau di desa itu adanya adalah eksekutif dan legislatif. Kalau legislatif di desa itu namanya itu BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Nah, kenapa kok yudikatif nggak ada? Karena bukan kewenangan desa untuk mengadili orang yang salah. Itu adalah kewenangan dari hakim. Nah, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Nah, ini biasanya terjadi pada desa adat gitu. Desa adat ini cukup istimewa ya. Jadi ada peraturan tertentu yang menganggap bahwa desa adat ini harus dilestarikan, dan desa adat ini merupakan sesuatu yang unik gitu. Jadi desa adat ini mempunyai undang-undang sendiri, di mana pemerintah itu tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi di sana gitu. Misalnya kayak yang
desa adat itu kalau di Jawa mungkin agak jarang. Tapi kalau di luar Jawa misalnya kayak di Papua itu desa-desa adat itu banyak gitu. Jadi pemerintah itu tidak bisa masuk dengan mudah untuk melakukan perubahan di dalam desa tersebut itu karena sudah ada peraturannya bahwa desa adat itu berdasarkan kewenangan lokal yang berdasarkan pada hak usul desa tersebut. Jadi desa adat ini cukup unik ya. Jadi mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes, tes.